Sudah sampai pada pembahasan yaitu wa min akhlaqihim amaluhum ala tarkin nifaq. Keteladanan dari akhlak para ulama salafus solih, yaitu para sufi agung. Mereka memiliki amal yaitu tarkun nifaq, meninggalkan kemunafikan. Pembahasan tarkun nifaq ini sangat penting bagi para salik, bagi orang-orang yang sudah ikrar bahwa dirinya akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat, kemudian memperbaiki kualitas amal lahir dan batin. Tarkun nifaq ini sangat penting karena nifaq itu termasuk min khabisah batiniyah, yaitu penyakit batin yang buruk. Maka siapapun yang di dalam dirinya masih ada nifaq, yaitu virus-virus kemunafikan, selama itu pula dia akan lebih mudah untuk menjadi orang munafik ya daripada menjadi mukmin yang sejati. Karena itu ya ngaji ya, yang dengan pembahasan aspek batiniah ya, terutama mengenali virus-virus batiniah yang merusak diri kita, ini sangat penting untuk dipelajari. Dalam kitab ini kita akan diajak melihat bagaimana pengamalan para ulama-ulama terdahulu, para sufi terdahulu dalam mengamalkan tarkun nifaq, meninggalkan kemunafikan. Jadi jangan sampai ya kita mengekali penyakit nifaq. Selama kita mengekali penyakit nifaq, selama itu pula kita akan menjadi orang munafik. Kalau kita menjadi orang munafik, ya sama saja kita telah mengotori diri kita dengan virus-virus batiniah yang buruk, yang merusak tatanan batiniah kita dan juga merusak tatanan amal yang kita laksanakan. Pembahasan malam ini sudah sampai pada makalah ya, qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Abdul Wahid bin Zaid ya radhiyallahu anhu, dia telah berkata, ma balagha Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mal balago tidak sampai ya ilal Hasan, ma balago tidak sampai siapa Al Hasan Al Basri, Hasan Al Basri, ilama kepada sesuatu, balago yang sampai apa ma illa likaunihi kecuali adanya Syekh Hasan Al Basri Ida amaro apabila telah menyuruh siapa Hasan Al-Basri an-nasa manusia bisyai'in dengan sesuatu, yakunu maka ada siapa Hasan Al-Basri asbaquhum menjadi orang yang paling dahulu ya di antara mereka manusia ilaihi kepadanya. Jadi ini keteladanan yang dicontohkan oleh Hasan Al-Basri.
bahwa Hasan Al-Basri ini dia tidak akan menyuruh orang lain sebelum dirinya telah lebih dahulu mengamalkan. Nah, ini satu keteladanan yang luar biasa. Tentu ini juga menjadi warning buat diri kita, ya. Jangan sampai kita menyuruh orang yang kita sendiri belum mengamalkan. Itu. Maka dengan demikian kita bisa semakin berhati-hati. Kalau kita bicara apakah ini sudah saya amalkan atau belum. Nah, maka dengan demikian kita akan lebih melihat ke dalam diri kita, supaya kita bisa mengamalkan terlebih dahulu daripada orang yang lain. Ini keteladanan dari Hasan Al-Basri. Wa idza nahahum, dan ketika Syekh Hasan Al-Basri mencegah manusia anhu darinya, kana abadhum minhu. Kalau Syekh Hasan Basri itu melarang kepada manusia ya menjalankan sesuatu, maka Syekh Hasan Al-Basri ini lebih jauh meninggalkannya. Ini keteladanan yang luar biasa. Wa kanu, dan mereka ada yaquluna, mereka berkata, ma ra'aina. Ini wa kanu yaqulun, ini adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana kemuliaan dari akhlak Hasan Al-Basri. Ma ra'aina ahadan, ma ra'aina, kami tidak melihat ahadan, seseorang, syarirotahu, yaitu sarirohnya. Sarirohnya itu rahasia dirinya. Asbaha, yang menyerupai, bi'alaniyatihi, dengan keadaan waktu ramainya. Jadi maksudnya Syekh Hasan Al-Basri ini bukan tipe ulama yang basa-basi gitu. Jadi beliau itu ya apa adanya. Secara alaniah itu pada saat ya rame orang, dengan sedang sendirian sama, tidak ada bedanya. Ya, sebagai contoh, ketika dia sedang sholat di rumah sendiri, nah itu dia akan tetap tertib dalam menjalankan yang fardu dan yang sunnah, sekalipun tidak ada orang. Ya, bukan sebaliknya. Kalau lagi jamaah di masjid, ya nampak sholat sunnahnya itu bisa rajin. Sementara kalau sendiri dia meninggalkan. Nah, yang seperti ini ya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Syekh Hasan Al-Basri. Kalau Syekh Hasan Al-Basri, ada orang atau tidak ada orang, tetap posisinya sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, pelajaran bagi kita, ya kita ini ya harus jujur dengan diri kita. Kalau sedang ada orang rame, ya, misalkan di masjid, itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu enteng. Gitu. Sementara kalau sendiri itu sholat sunnah menjadi berat. Nah, posisi yang seperti ini belum seimbang. Karena ketika alaniah waktu rame semangat melaksanakan sunnahnya, tapi ketika sariroh waktu sendiri dia tidak melaksanakan
yang sunnah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau bisa ada orang tidak ada orang, kalau biasanya sudah sholat sunnah, ya istiqomahkan. Jadi baik jamaah atau tidak, baik sendiri atau tidak, maka utamakan ketika menjalankan sholat fardu, ya dibarengi dengan sunnahnya. Itu dengan catatan tadi, baik ada orang maupun tidak, baik berjamaah atau tidak. Nah, ini baru ada keseimbangan. Gitu. Ini kalau kita mau mengikuti Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Ya, karena ini sebagai ukuran kejujuran batiniah seseorang. Sebab orang itu biasanya di masjid berjamaah, kalau sendiri nggak sholat sunnah, tapi karena di masjid banyak orang, mau nggak sholat sunnah nggak enak gitu. Ya, akhirnya ikut-ikutan gitu lah. Yang seperti ini yang menurut Syekh Hasan Basri ini belum menunjukkan kejujuran di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita jujur beribadah kepada Allah, ada orang maupun tidak ada, sama saja. Itu Minal Hasan Al-Basri. Jadi itulah keteladanan yang luar biasa dari Hasan Al-Basri. Wa kana Muawiyah bin Qurrah yaqul, kana dan ada siapa Muawiyah bin Qurrah. Yaqulu berkata, bukaul qalbi, ya, nangisnya hati, ya, nangisnya hati karena kesedihan, karena kemaksiatan, karena dosa-dosa kita, ya. Khairun itu lebih baik min bukail aini, dari nangisnya mata. Nah, ini menarik juga. Jadi menangisnya hati itu menangis yang didasari dengan kesedihan. Dan itu tidak dilihat oleh siapapun. Karena nangisnya hati ini kan tersembunyi. Yang tahu hanya kita. Kita merasa menyesal sekali dengan apa yang kita lakukan. Ini namanya bukaul qalbi. Ya, ini lebih baik dibandingkan ya bukaul ain, nangisnya mata. Orang bercucuran air mata di hadapan orang banyak. Itu ya bisa dilakukan oleh ya para artis yang biasa main sinetron. Itu. Jadi sebenarnya dia tidak sedih tahu, karena tuntutan akting dia harus pura-pura sedih dan keluar air matanya. Begitu juga kalau kita benar-benar tobat di sisi Allah, itu tidak perlu melihat atau pengen dilihat oleh makhluk. Contoh misalkan ya dia zikir gitu. Kemudian dalam zikirnya terus diekspresikan dalam bentuk tangisan. Gitu. Tangisan. Lah, pertanyaannya, apakah tangisan ini benar-benar jujur dia menyesal atas segala dosa-dosanya, atau menangisnya ini acting ya supaya dilihat oleh makhluk bahwa orang tersebut menunjukkan kesedihannya yang luar biasa. Ini. Maka tidak penting nangis dengan air mata, tapi nangisnya itu hanya pura-pura gitu. Lebih baik ya, kita nangis di dalam hati, kemudian kita melakukan sebuah upaya perbaikan, dibandingkan
nangis air mata, tapi hanya untuk akting, hanya pengen dilihat makhluk, kemudian setelah itu tidak ada perubahan. Ini juga termasuk nangisnya orang-orang munafik gitu. Maka jangan pernah tertipu ketika ada orang yang zikir, apalagi zikirnya disorot oleh kamera TV, kamera shooting gitu. Kemudian dia nangisnya hanya sekedar pura-pura gitu. Ini adalah nangis kemunafikan. Apalagi nangisnya sekedar nangis untuk menaikkan harga gitu. Jadi ada zikir tanpa nangis, itu biayanya sekian. Kemudian zikir plus nangis, ada tambahnya sekian. Nah, ini oleh kitab oleh kitab Tanbihul Muhtarid ini dikritik. Ini nangisnya orang munafik, siapapun dia gitu. Maka lebih baik kita jujur apa adanya di hadapan Allah Lebih baik kita nangis ketika tidak ada orang, tapi benar-benar menangis karena dosa-dosa kita, daripada kita nangis di hadapan orang banyak hanya sekedar pengen dilihat oleh makhluk. Ini namanya nangis kemunafikan. Wa kana Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqul, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqul, al-qulubu bermula hati, kal kuduri itu seperti panci, wa magori fiha dan sendoknya, ai al-sinatiha itu maksudnya lisannya. Maksudnya bahwa hati ini itu sangat tergantung dari lisan yang akan mengeluarkan sebuah kata. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar adalah kata-kata penuh hikmah, penuh makna. Ini kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang keluar kalimat-kalimat yang kotor. Maka diperumpamakan seperti ini gitu. Jadi orang itu akan terlihat kualitas lisannya itu tergantung dari kualitas batinnya, kualitas hatinya. Kalau hatinya bersih, niscaya yang keluar dari lisannya adalah kalam-kalam hikmah. Tapi kalau hatinya penuh kotor, cinta duniawi yang berlebihan, maka yang keluar dari lisannya juga sesuai dengan apa yang di dalam hatinya itu. Maka kita bisa melihat kalau orang yang memiliki hati jernih, dipenuhi dengan keikhlasan, akan nampak dalam ucapan. Begitu juga orang yang hatinya dipenuhi dengan kotoran, maka akan nampak juga kualitas ucapannya itu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul berkata, kunu abidan bi af'alikum. Kunu jadilah dirimu abidan sebagai seorang hamba, bi af'alikum dengan perbuatanmu. Jadi maksudnya jadilah dirimu sebagai seorang hamba terhadap perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Kama antum abidun bi akwalikum, sebagaimana dirimu
menjadi hamba bagi ucapan. Itu. Jadi ini yang dimaksud ya, kita harus bisa mengukur diri, yaitu mengukur af'al, perbuatan, dan juga akwal. Kalau kita menjadi hamba Allah yang benar, pasti af'al kita akan selalu menunjukkan jalan menuju Allah. Ini kalau keyakinan kita benar. Tapi kalau kita memiliki orientasi, tapi kalau batiniah kita memiliki orientasi duniawi, maka itu akan muncul dalam ucapan dan perbuatan. Itu maka seseorang itu tergantung apakah dia itu dikuasai oleh nafsunya atau tidak. Kalau dikuasai oleh nafsu, berarti dia akan menjadi hamba-hamba nafsunya. Ucapannya mengikuti nafsu, perbuatannya mengikuti nafsu. Tapi kalau dia menjadi hamba Allah, maka ucapannya akan selalu mengajak ya di jalan Allah. Perbuatannya juga akan selalu tampak untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka jangan sampai ya kita termasuk orang yang diperbudak ya oleh nafsu. Karena itu akan menjadi Tuhan, akan menjadi perhatian dan akan menjadi tujuannya. Itu. Wa kana Marwan bin Muhammad radhiyallahu anhu yaqul, dan Marwan bin Muhammad ya radhiyallahu anhu berkata, ma wasafa li rajulun qattun illa wajadtuhu dunama wasafuhu bi illa waqi rahimahullahu ta'ala. Fa inni wajadtuhu fawqa ma wasafuhu. Wa kana Uqbah bin Abdullah al-Ghafari rahimahullahu ta'ala yaqulu idza wafaqta syariratal abdi alaniyatahu. Qala wa ta'ala li malaikatihi hadza abdi haqqan. Menurut Marwan bin Muhammad ya, dia berkata, ma wasofa li rajulun ya, ma wasofa tidak mensifati li padaku siapa rajulun laki-laki khotun babar satu orang pun tidak. Itu. Jadi tidak ada seorang orang laki-laki yang mensifati diriku. Illa wajadtuhu, kemudian aku menemukannya dunama wasubu, bukan sebagaimana yang mereka sifati. Illa waqi, kecuali waqi. Waqi di sini siapa? Yaitu yang dimaksud Waqi bin Jarrah Abu Sunraisi Ahadul A'lam minal A'sam wa Hisham bin Urwah. Fa inni wajadtuhu fawqa ma wasafu, aku menemukan ya sesuatu di atas apa yang disifati oleh mereka. Jadi maksudnya dalam mensifati seseorang ya itu bukan berarti yang nampak oleh lahir itu menggambarkan batiniahnya. Tentu kalau orang-orang yang ahli dhohir ya, dia akan terlihat terkadang dhohirnya dengan batinnya beda. Dhohirnya banyak pura-puranya daripada kejujurannya. Ini kalau orang yang di dalamnya masih ada penyakit munafik. Tapi kalau orang-orang yang sudah bersih jiwanya, jernih hatinya, maka kualitas pribadinya jauh lebih yang disifati oleh orang-orang lain. Itu contoh misalkan kalau kita melihat ya seorang yang dianggap ya sebagai sufi yang benar-benar mengamalkan ilmu,
warok zuhud misalkan. Diamnya ulama yang demikian ini akan mengundang berbagai macam pertanyaan. Nah, karena mereka sudah dalam level pengamal, jadi mengamalkan yang namanya warok zuhud, ya, segala yang berkaitan dengan perintah Allah dilaksanakan, yang terkait dengan larangan dijauhi, dan juga memiliki kekayaan batiniah. Tentu kualitas orang-orang yang seperti ini batiniahnya tidak bisa diprediksi, tidak bisa dibaca, apalagi yang membaca orang awam. Itu maka kalau kita melihat ya orang-orang yang memiliki kekhususan, itu orang-orang umum sulit untuk membacanya. Sebab orang-orang yang demikian ini memiliki rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jangan sampai melihat kemudian menuduh ya orang-orang yang memiliki kualitas ibadah lahir batin itu dengan penilaian sebatas lahiriah. Itu jangan sekali-sekali menilai ya ulama-ulama yang lahir batin sebatas dari lahiriahnya. Itu. Nah, sebab orang-orang yang memiliki kekayaan batin ya itu hatinya sulit untuk diprediksi, gerakannya sulit untuk diprediksi, karena memiliki kedalaman rahasia. Berbeda dengan orang-orang yang ahli zahir atau ulama syariat, ini mudah terbaca. Ya, si A omongannya begini, modelnya begini, ya pasti tujuannya begini, gitu, akan mudah terbaca. Gitu. Tapi diamnya orang yang alim, nah ini sulit untuk diketahui, terutama orang yang alim secara batiniah. Kemudian selanjutnya, idza wafaqta sariratal amdi ala nitahu, yaitu apabila kamu menemukan kondisi sepinya seorang hamba itu sama dengan saat ramainya. Ini kalau kita mau mensifati seseorang yang benar, itu lihat ketika kondisi sepi dan ramai itu sama. Ini untuk melihat seseorang itu benar-benar jujur atau tidak. Kalau hanya melihat secara umum, ya gampang. Ya, misalkan orang secara umum, ketika ada orang banyak, ya sebagaimana tidak dijelaskan, pura-pura baik itu mudah. Gitu. Tapi ketika sendiri tidak ada orang, itu yang akan muncul sifat aslinya. Itu maka kalau kita ingin menjadi orang yang jujur lahir batin, antara perbuatan pada saat ramai orang dengan saat sepi tidak ada orang itu sama. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun. Bagaimana kalau ada orang ramai dia nampak pura-pura rajin? Nah, ini namanya masih ada penyakit nifak. Nah, kalau dia sudah memiliki kesamaan, ada orang dan tidak ada orang sama, karena yang dilihat hanya Allah. Jadi pandangannya sudah selalu melihat Allah. Ada orang tidak ada orang, Allah menyaksikan. Ini perbedaannya orang yang batiniahnya sudah sampai kepada kualitas keikhlasan. Tapi kalau orang yang orientasinya makhluk, ada orang ramai nampak rajinnya, nggak ada orang kembali ke aslinya. Nah ini berarti di dalam batiniahnya masih menyimpan penyakit-penyakit nifak itu. Allah Ta'ala limalakatihi, ya ini mengutip firman Allah kepada para malaikat,
hadza abdi haqqon. Nah, kalau kita sudah jujur pada saat kondisi ramai atau sepi, ya, dalam kaitannya ibadah maupun kita muamalah, ya, itu berarti ulaika abdi haqqon, itu baru hambaku yang hak yang benar. Bagaimana kalau ada hamba, kalau ada orang nampak rajin, kalau nggak ada orang kemudian kelihatan aslinya, ya ini berarti masih ada penyakit batiniahnya. Karena itu kita ini dalam proses belajar menjadi manusia yang hak, manusia yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melatih diri untuk jujur apa adanya, baik dalam keadaan ramai maupun sepi, apalagi terkait dengan ibadah. Itu. Wa kana Abu Abdullah Al-Antaki yaqul afdalul a'mal, bermula keutamaan beberapa amal, tarkul ma'asi, itu meninggalkan maksiat. Itu. Jadi paling utamanya amal tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan maksiat. Maksiat yang mana? Al-batinati, yang bersifat batin. Itu. Ini paling utamanya amal, meninggalkan maksiat batin. Tentu kita bisa merasakan, ya, meninggalkan maksiat dohir, ya, seperti judi gampang, ya, kita asal tidak berkumpul dengan para penjudi, ya tidak akan ikut-ikutan jadi penjudi. Atau kita tidak berteman dengan penjudi, ya tidak akan ikut-ikutan jadi penjudi. Yang kedua, minum-minuman juga sama. Kita akan selamat dari minum-minuman selama kita tidak punya teman yang suka minum-minuman. Tapi kalau kita punya teman yang suka minum-minuman, cepat atau lambat itu akan mempengaruhi diri kita. Nah, artinya maksiat lahir ini bisa dihindari. Tapi maksiat batin ini yang jauh lebih berat. Apa maksiat batin? Maksiat batin itu seperti penyakit riya. Riya itu melaksanakan ibadah tapi tujuannya pengen dilihat makhluk. Ini riya. Nah, riya ini kan gak kelihatan. Orang sama datang ke masjid, 10 orang misalkan, sama-sama dari rumah datang ke masjid, tapi dicek batiniahnya, di antara 10 ini yang ikhlas berapa? Ini sangat sulit. Karena apa? Karena riya ini menyelinap ke dalam diri manusia itu melalui bisikan-bisikan tadi. Ada yang orang pengen jamaah karena pengen dilihat oleh makhluk. Orang ada semangat jamaah di masjid karena pengen dinilai sebagai orang yang ahli taat. Ada juga yang tujuannya macam-macam. Nah, ini contoh. Ternyata menghilangkan riya ini cukup berat, tidak gampang. Belum penyakit batiniah yang lain, ujub, takabur, hasud, ghibah, namimah itu. Maka di sini oleh mu'alif dijelaskan paling utama-utamanya amal, yaitu meninggalkan maksiat batin. Nah, para salik, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, orientasi ibadahnya itu sudah menuju
tarkul ma'asi al-batinah, meninggalkan maksiat-maksiat batin sekalipun naik turun gitu. Ya kadang riya, kemudian sadar, terus besok enggak riya, besoknya lagi kena riya lagi gitu. Jadi proses menghilangkan riya ini tidak gampang ya, perlu proses. Begitu juga ujub ya. Sekarang mungkin ujub, setelah ngerti ilmu ujub besok tidak, tapi besok lalai lagi, ujub lagi gitu. Kemudian besoknya sadar lagi gitu. Nah, ini sekalipun turun naik tetap kita harus istiqomah ya. Sekalipun tidak mudah, memang perlu kesungguhan. Jadi membersihkan kotoran batin itu tidak seperti kayak orang nyuci langsung bersih, tidak ya, perlu riyadhah mujahadah ya, dari waktu ke waktu, bahkan bisa bertahun-tahun menghilangkan penyakit batin itu belum tentu ya mudah atau gampang, kecuali yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qila lahu, dikatakan lahu kepadanya, limada, karena apa? Gitu. Kenapa kok meninggalkan maksiat batin itu kok istimewa? Kenapa? Faqala, maka menjawab siapa Abdullah Antoki, li'annal batinata, sesungguhnya batin, idza tarokat, apabila meninggalkan, li'annal batinata, sesungguhnya ya, batinnya, idza turikat ya, apabila ditinggalkan apa maksiat-maksiat yang sifatnya batin, karena maka ada siapa sohibuha, orang yang memiliki batiniyah tadi, lidzahirati, bagi aspek zahir, atroku, itu lebih meninggalkan. Jadi maksudnya kalau ada orang kok dia sudah mulai mengawasi soal maksiat-maksiat batin yang ada di dalam dirinya, maka logikanya dia akan lebih mudah meninggalkan maksiat-maksiat yang zahir gitu. Karena yang batin, yang sulit saja dia berusaha meninggalkan, apalagi yang zahir yang lebih mudah untuk ditinggalkan. Karena ukuran yang zahir gampang tadi, istinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kana radhiyallahu yaqul wa huwa alam bisawab. Kita lanjutkan pada minggu yang akan